Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan bab 5, bagian A, mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk kalian yang masih mengerjakan tugas, silahkan dikerjakan dan ini sebagai tambahannya. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, sebelumnya sudah kita bahas apa itu integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan aset penting yang harus dimiliki setiap negara, apalagi di negara Indonesia yang terdiri dari banyak suku, bangsa, budaya, serta diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Di sini kita akan membahas 5 ancaman. Yang pertama di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Mari kita bahas. Sebelum membahas 5 ancaman, kita akan membahas dulu apa sih ancaman integrasi nasional. Di buku paket sudah kita bahas ancaman integrasi nasional itu potensi yang membahayakan keutuhan negara. Bentuknya bisa berupa serangan militer secara frontal maupun ancaman yang berasal dari dalam negara sendiri, misalnya konflik horizontal. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi, dan yang kedua di bidang politik. Ini cara mengatasinya digabung karena dia sama. Apa sih ancaman ideologi? Nah, siapa yang tahu apa itu ideologi? Ya, ideologi merupakan himpunan nilai, ide, norma, dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dan menjadi dasar dalam menentukan sebuah sikap. Selanjutnya, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, tindakan makar atau kudeta yang berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pertimbangan yang menjadi ancaman yang nyata. Terus bagaimana sih cara mengatasi kedua bidang ini? Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum. Dan yang keempat, memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional. Yang kedua, ancaman di bidang ekonomi. Contoh ancaman di bidang ekonomi ini salah satunya yaitu timbulnya kesenjangan sosial sebagai akibat dari persaingan bebas, sektor ekonomi rakyat semakin berkurang, serta angka pengangguran dan kemiskinan sulit dikendalikan. Beberapa bentuk atau jenis ancaman di bidang ekonomi lainnya seperti proses pengurangan bantuan kepada rakyat berupa subsidi, perekonomian suatu negara mengalami penguasaan oleh pihak asing, impor barang secara berlebihan yang menyebabkan stok barang menjadi lebih, dan kebijakan embargo yang terjadi pada negara tujuan ekspor, meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya, bagaimana sih solusi dan strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi negara? Oke, yang pertama, menekankan tingkat pengangguran. Yang kedua, mengatasi masalah inflasi. Inflasi itu apa? Inflasi merupakan kondisi di mana kenaikan harga pada umumnya berlangsung secara terus-menerus yang mengakibatkan perubahan nilai uang terhadap mekanisme pasar. Yang ketiga, mengatasi permasalahan ketergantungan impor. Yang selanjutnya, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya yang berasal dari dalam negeri antara lain persoalan kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Nah, bagaimana jika masalah ini dibiarkan secara terus-menerus? Pastinya akan menimbulkan persoalan yang lebih besar seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Nah, ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan. Adapun ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, yaitu munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi yang dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi.
Yang terakhir yaitu adanya sikap individualisme atau sikap yang selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Yang terakhir yaitu ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang ini dapat berupa agresi militer, pelanggaran kedaulatan wilayah, terorisme, pemberontakan bersenjata. Nah, bagaimana sih cara mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan? Yang pertama, yaitu strategi yang dibuat mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tidak lain dengan membuat sistem Sis-Han-Kam rata, di mana itu merupakan bentuk upaya dari Indonesia untuk menjaga pertahanan dan keamanan di negara dan mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang kedua, sebagai warga negara, untuk mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan juga bisa ikut berperan. Dan yang ketiga, dengan selalu bertekad kuat buat menjaga keutuhan negara di Indonesia dengan membangun sistem pertahanan yang kuat. Oke, itulah tadi sedikit penjelasan tentang 5 ancaman terhadap integrasi nasional. Semoga bisa membantu dan sampai ketemu di minggu depan bersama ide dan kelompok kalian yang sangat luar biasa. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf kepada Allah. Ibu mohon ampun. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.